Halo semuanya, bertemu kembali di Kulkastara, kuliah online Ikastara. Masih bersama saya Parindungan Yonatan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang superkonduktivitas dan bagaimana superkonduktivitas itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan membahas pada satu topik yang lebih ringan, yang mungkin bisa ditemui di pelajaran-pelajaran adik-adik sekalian, dan juga ini mungkin tidak didapatkan di buku-buku textbook, buku-buku yang ada di SMA. Di sini kita akan membahas tentang sifat material dan juga tabel periodik dari kimia, tabel kimia. Sedikit satu dasar yang paling penting dalam penyusunan tabel kimia ini adalah tabel kimia itu disusun berdasarkan material-material yang memiliki sifat yang sama. Itu mengapa dinamakan dengan periodik. Nanti kita akan membahas kenapa tabel periodik itu disusun seperti itu, bagaimana pertama kali mereka menyusunnya, dan juga orang-orang yang berperan dalam membentuk tabel periodik, dan juga masih banyak yang akan kita bahas. Oke, pasti semua sudah tahu bahwa semua material itu memiliki penyusun yang sama, yaitu atom, dan atom itu terdiri dari nukleus, proton, dan elektron. Dan yang mungkin kita selama ini kurang sadari ialah semua material itu atau semua elemen itu disusun oleh penyusun dasar yang sama, yaitu atom. Dan disinilah dasar mengapa para ahli menyusun material-material atau elemen-elemen itu berdasarkan susunan yang seperti kita lihat di tabel kimia sekarang. Kemudian seperti yang telah saya bilang tadi, perbedaan antara material satu dengan material yang lain ialah di sifat atau di penyusunan daripada atom itu sendiri. Seperti kita sudah ketahui, semua material memiliki penyusun yang sama, atau seperti bangunan, mereka mempunyai penyusun yang sama, yaitu batu bata. Dan batu bata ini disusun sedemikian rupa membentuk tembok yang sifatnya itu adalah untuk membatasi suatu ruangan dan membentuk suatu ruangan, dan ruangan ini disusun kembali menjadi suatu rumah atau suatu bangunan tertentu, dan kemudian bangunan ini disusun lebih besar lagi sehingga membentuk satu bangunan yang kokoh. Dan itu yang dinamakan dengan material. Seperti sama juga dengan elemen atau material yang kita temukan sekarang di kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki satu building block atau satu penyusun utama yang sama, yaitu atom, tetapi cara penyusunannya atau susunan atom ini berbeda, yang mengakibatkan setiap elemen atau setiap material itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi kalau kita mau definisikan apa itu sebenarnya elemen, apa itu sebenarnya material, elemen atau material itu adalah satu kumpulan sifat yang dibentuk oleh atom dengan struktur yang berbeda. Itu adalah material atau elemen. Oke, jadi itu tentang atom. Sebenarnya yang unik di sini yang perlu kita ketahui adalah atom itu sudah diketahui atau sudah diprediksi jauh sebelum atom itu sebenarnya diidentifikasi atau dibuktikan keberadaannya. Yang pertama kali memperkenalkan konsep keberadaan akan atom ini ialah jauh di India tahun sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Di sini ditulis, saya sedang melihat di Wikipedia, itu Nyanya dan Vaisenika. Mereka yang menemukan konsep ini, dan tetapi yang lebih dikenal di buku-buku ialah Demokritus. Demokritus itu di sini ditulis adalah murid dari Leucippus. Yang unik dari konsep Demokritus di sini adalah dia menyebutkan bahwa atom ini yang merupakan bagian terkecil dari satu benda dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dibelah kembali. Mungkin sekarang konsep ini agak menyimpang karena kita bisa melihat atom itu terdiri dari elektron, neutron, dan juga proton. Tetapi yang dia sampaikan di sini ialah atom itu tidak dapat dimusnahkan atau dihancurkan.
dia hanya bisa berubah bentuk. Jadi ini merupakan satu konsep yang sebenarnya baru disadari jauh sebelum konsep ini dibuat. Yang seperti tadi saya bilang, bahwa material itu atau elemen itu sendiri adalah sebenarnya hanya sekumpulan sifat dan pembentuknya itu sama, yaitu atom. Jadi kalau kita rubah dengan proses kimia misalnya, dengan proses kimia itu atom itu tetap berada di situ, hanya berubah. Mungkin dia berubah menjadi gas, mungkin dia berubah menjadi cairan, atau dia mungkin berubah menjadi padat tetapi berubah bentuk. Oke, lanjut kembali kepada Demokritus. Setelah Demokritus, konsep akan atom ini sebenarnya agak menghilang, karena setelah Demokritus ada satu konsep yang dicetuskan oleh Aristoteles, di mana dia mencetuskan bahwa penyusun dari semua material yang ada di alam ini adalah ada 4, yaitu udara, api, bumi, dan air. Dan ini yang sebenarnya menjadi hambatan dalam perkembangan ilmu ini, karena konsep Aristoteles ini bertahan selama 1000 tahun dan ini tidak berubah. Oke. Kemudian setelah konsep Aristoteles ini ada beberapa material-material baru atau elemen-elemen baru yang ditemukan selain misalnya oksigen. Oksigen itu baru ditemukan tahun 1700-an oleh Lavoisier. Tapi sebenarnya dia itu tidak menemukan, atau oksigen itu bukannya tidak ada kemudian jadi ada, tetapi konsep di sini ialah atom atau elemen atau material itu dapat diisolasi atau dapat karakterisasi secara tersendiri. Jadi yang kita lihat di sini adalah atom-atom itu ditemukan atau diisolasi secara berkala. Ada waktunya ditemukan oksigen, kemudian ditemukan material-material yang lain. Kemudian setelah banyak material-material ini, beberapa saintis, beberapa ilmuwan, John Dalton tahun 1803 memberikan suatu model penyusunan atom itu berdasarkan masanya. Jadi dia menimbang kemudian menyusun berdasarkan massa dan juga